Kali ini Thalia melihat wajah keluarga Polan untuk membuatkan kamu gaun pengantin. Ini sendiri merupakan peluang terobosan yang sangat bagus. Kamu pergi ke Amerika Serikat kali ini. Omong-omong untuk mengunjungi Thalia, semuanya akan menjadi air terjun secara alami. Gemma mengangguk dengan kesadaran yang tiba-tiba dan berkata, "Oke ayah, aku tahu." Pada saat ini, Tama dan istrinya Alena sudah kembali ke rumah. Alena karena masih belum bisa menerima Gemma tiba-tiba harus berhenti secara permanen dari dunia menyanyi, sementara telah memegang telepon di microblog untuk berpartisipasi dalam daftar aktivitas baru pertama, 10 juta penggemar bergabung untuk meminta Gemma tetap di dunia hiburan industri. Sementara dia sibuk menggesekkan teleponnya untuk mendukung, Tama datang ke halaman sendirian dan menelepon Askara. Dia tahu bahwa Askara akan meninggalkan Jakarta dan kembali ke Surabaya malam ini, tetapi baru saja di konser, dia tidak banyak berkomunikasi dengannya karena istrinya ada di sana dan ada terlalu banyak orang, jadi dia bergegas untuk meneleponnya. Dan ingin mendoakan dia dan Lenan perjalanan yang baik. Ketika panggilan itu dijawab, Askara berkata sambil tersenyum, "Tama, kamu sudah sampai di rumah kan?" Tama berkata, "Ya Paman, aku sudah sampai di rumah." "Apa kamu dan Bibi sudah berangkat ke bandara?" "Iya," Askara berkata sambil tersenyum, "kita sudah dalam perjalanan. Kebetulan Gemma juga harus kembali bersama kita malam ini, jadi kita akan pergi bersama sebagai keluarga dengan 3 orang. "Hah?" Tama terkejut dan bertanya, "Gemma juga akan pergi?" Dia pasti sangat lelah setelah konser. Mengapa dia tidak beristirahat selama 1 malam sebelum kembali? Askara tertawa, "Bibimu dan aku juga menasihatinya untuk melakukan hal yang sama. Tetapi anak itu bersikeras untuk kembali bersama kami, mengatakan bahwa tidak ada lagi yang bisa dilakukan di sini, jadi dia bisa kembali dan beristirahat dengan benar." Hati Tama sedikit kosong, tanpa daya berkata, "Yah, katakan padanya, setelah mendarat, kirimkan aku WeChat." "Tentu," Askara kemudian berkata, "Tama, waktunya sudah larut, kamu juga istirahat lebih awal." Tama malu dan berkata, "Paman, aku benar-benar minta maaf, kamu dan Bibi datang jauh-jauh hari ini, aku tidak menghiburmu dengan baik, dan aku tidak bisa datang ke bandara untuk mengantarmu pergi saat kamu pergi." Askara dengan santai tertawa, "Tidak apa-apa, kita semua adalah keluarga, tidak perlu bersikap sopan, dan dalam waktu kurang dari sebulan, kamu akan datang ke Surabaya untuk berpartisipasi dalam upacara leluhur keluarga Renza, lalu kamu akan menginap di rumah pamanmu dan kita akan minum-minum yang enak." "Baik," Tama setuju tanpa ragu-ragu. Kembali untuk menghadiri upacara leluhur adalah sesuatu yang telah dia janjikan kepada kakeknya sebelumnya. Karena dia sudah berjanji, itu wajar untuk menepati kata-katanya. Namun, Tama dan keluarga Renza tidak ingin terlalu banyak kontak, jadi dia awalnya tidak berniat untuk tinggal di keluarga Renza. Kalau tidak, jika dia melihat ke bawah dan mengangkat kepalanya, dia bisa melihat bibimu Cynthia, tidak hanya dia jahat, dia juga tidak akan bahagia. Pada saat itu, jika dia tinggal di rumah Askara, secara alami akan jauh lebih nyaman. Ketika Askara melihat Tama setuju, dia berkata dengan sangat gembira, "Kalau begitu kita punya kesepakatan, ketika kamu berangkat ke Surabaya, beritahu aku sebelumnya." Gemma pergi dan Tama merasa sedikit kesepian. Pada saat ini, halaman itu sunyi, cuacanya masih agak dingin, menatap bulan dan bintang-bintang di langit, biarkan dia menghela nafas. Dia tidak pernah membayangkan bahwa konser Gemma akan berakhir seperti ini. Mengingat kembali foto-foto lama dari konser itu, dia dipenuhi dengan emosi dan rasa malu jauh di lubuk hatinya. Meskipun dia telah menjalani kehidupan yang sulit selama bertahun-tahun, tetapi di panti asuhan, dengan perlindungan rahasia Leon, dia sebenarnya bisa dianggap riang, tetapi kurangnya semua jenis kondisi material sedikit lebih sulit. Tapi dia tidak pernah berpikir sebelumnya, dia menderita tahun-tahun ini. Gemma dan keluarganya berusaha keras untuk menemukan keberadaannya. Cinta ini saja, dia sangat tersentuh,
tidak tahu bagaimana membalasnya. Belum lagi, Gema bertahun-tahun untuk mematuhi kontrak pernikahan dengannya, dengan satu hati menunggunya hampir 20 tahun cinta yang mendalam. Jadi, bagaimana dia bisa mengembalikan cinta tiga anggota keluarga Gu ini, telah menjadi simpul di hati yang tidak bisa dipecahkan. Karena dia tidak bisa memikirkan cara yang baik. Bagaimanapun, dia telah menikah selama hampir 4 tahun, tidak pernah meninggalkan Alena. Dalam hati Tama yang merenung, Alena terbungkus pakaian katun, memegang jaket, keluar dari villa. Dia datang ke sisinya, dengan lembut meletakkan jaket di pundaknya, dan berkata, "Sayang, mengapa kamu berlari keluar dan berdiri di sini? Malam ini cukup dingin." Tama tersenyum dan berkata, "Di dalam agak pengap, aku ingin keluar mencari udara segar." Alena mengangguk dan berkata, "Mengapa kita tidak menghentikan pemanas lantai di rumah kita? Ini sudah pertengahan Maret, tidak perlu menyalakan pemanas." Tama berkata, "Jangan dimatikan, mudah masuk angin di musim ini, jadi lebih baik menyalakan pemanas di rumah." Alena juga tidak bersikeras, tetapi memandangnya dan bertanya dengan prihatin, "Sayang, mengapa aku merasa seolah-olah ada sesuatu di pikiranmu? Apakah kamu mengalami masalah?" "Tidak," Tama berkata bertentangan dengan keinginannya. "Di sekitar festival ziarah kubur, ada bisnis membaca Feng Shui untuk pergi ke Surabaya. Sebuah keluarga besar ingin saya pergi untuk membantu melihat Feng Shui kuburan leluhur. Tetapi tampaknya sedikit rumit. Aku sedang berpikir bagaimana menghadapinya." Alasan mengapa Tama mengatakan ini, di satu sisi, juga tidak ingin membuatnya berpikir lebih banyak, di sisi lain, juga ingin berdiskusi dengannya terlebih dahulu untuk mengambil tindakan pencegahan, untuk memberitahu dia tentang hal-hal festival ziarah kuburnya sendiri, sebelum pergi ke Surabaya. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia tidak merasa puas karena alasan untuk membunuh dua burung dengan satu batu. Sebaliknya, dia merasakan sedikit kesedihan di hatinya. Sejak dia memperoleh 9 kitab suci surgawi yang misterius, hubungan antara dia dan Alena telah dipenuhi dengan lebih banyak kebohongan. Meskipun banyak dari kebohongan ini keluar dari niat baik, sifat kebohongan tidak dapat disembunyikan. Pada saat ini, ketika Alena mendengar bahwa Tama sedang bersiap untuk pergi ke Surabaya untuk membaca Feng Shui untuk orang lain lagi, dia tidak curiga dalam hatinya, tetapi hanya bertanya kepadanya, "Sayang, apakah kamu mengambil pekerjaan membaca Feng Shui lagi?" "Iya," Tama berkata dengan santai, "uangnya cukup banyak, jadi tidak ada alasan untuk menolak." Mengatakan itu, Tama takut Alena akan mengulangi lagu lama yang sama. Jadi dia segera menambahkan, "Sayang, kamu juga harus tahu bahwa kelompok orang kaya ini memiliki lingkaran mereka sendiri. Jika kamu menyinggung orang-orang di dalam lingkaran ini, kemungkinan besar akan diblokir oleh lingkaran ini, dan bahkan mungkin menjadi sasaran mereka. Jadi aku juga mengendarai harimau sekarang, tidak mungkin untuk memotong semua bidang bisnis ini." Alena awalnya ingin mengulangi cerita lama yang sama. Menurut idenya, selama perusahaannya secara bertahap melihat kemajuan, Tama secara bertahap dapat mengurangi bisnis Feng Shui, sejauh mungkin tidak lagi menyentuh aspek ini. Tapi sekarang mendengar dia berkata begitu, dia menyingkirkan retorikanya dan berkata tanpa daya, "Sayang, kalau begitu kamu harus lebih memperhatikan dirimu sendiri." Tama tersenyum tipis dan mengangguk, "Jangan khawatir istriku." Dia tersenyum penuh terima kasih dan berkata, "Sudah larut, cepatlah dan kembali tidur." Baik, larut malam, ketika Tama dan Alena berpelukan dan tidur bersama, seorang wanita berjalan dengan hati-hati di halaman besar villa keluarga Suteja. Sudah jam 1.30 pagi, tetapi bukannya tidur, Nanako datang ke halaman sendirian, menemukan tempat yang kering, duduk bersila di halaman, dan menatap bintang-bintang. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu.
Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.